Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengabdian dengan tema penyuluhan optimalisasi lahan sempit untuk masyarakat tani di Dusun Tegarejo, Bantul. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Baik, penggunaan lahan perkotaan. Menurut Hamzan dan juga Mustofa, penggunaan lahan khususnya di perkotaan itu semakin meningkat. Melihat bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan wilayah perkotaan, kemudian populasi dan juga preferensi masyarakat untuk memiliki hunian, itu mendorong penggunaan lahan di perkotaan yang semakin sempit. Oleh karenanya, daerah perkotaan itu membutuhkan strategi pengelolaan lahan, karena sejatinya lahan tersebut digunakan untuk mencapai swasembada pangan dan juga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan basic keluarga. Nah, kemudian permasalahan mitra ketika dilaksanakan wawancara di awal observasi mengatakan bahwa di daerah sekitarnya itu memiliki kesulitan. Kesulitannya, kebanyakan masyarakat di sana adalah masyarakat tani. Sementara wilayah atau lahan pertaniannya itu tidak mencukupi. Banyak yang sifatnya itu menyewa lahan pertanian dengan lahan yang tidak terlalu luas, sempit. Nah, kemudian hasil panennya pun bisa dibilang rugi atau pas-pasan karena tidak menutup biaya sewa ya. Jadi hasil panen tidak bisa menutup hasil sewa. Nah, itu yang dikeluhkan oleh mitra. Oleh karenanya harus ada alternatif bagaimana pemanfaatan lahan yang sempit. Oleh karenanya diperkenalkanlah metode atau optimalisasi pertanian di lahan sempit. Metode yang dilakukan pada pengabdian ini ada 3, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Pada pelaksanaannya sendiri nantinya ada penyuluhan dari pakar pertanian untuk mengedukasi masyarakat tani terhadap jenis atau pemanfaatan pertanian di lahan sempit, yaitu lahan pekarangan. Oke, berikutnya adalah pembahasan penyuluhan berkenaan dengan 4 materi, yaitu siapa itu petani. Di sini masyarakat tani ditumbuhkan motivasi dan juga keuntungan menjadi seorang petani. Kemudian lahan pekarangan dijelaskan bagaimana potensi-potensi yang bisa diperoleh menggunakan lahan pekarangan yang sempit. Kemudian digambarkan contoh masyarakat yang berhasil memanfaatkan lahan sempit atau lahan pekarangan. Sebut saja seperti Kampung Anggur di Bantul, Dusun Plumbungan, kemudian Desa Logede di Kebumen yang berhasil memanfaatkan lahan sempit atau pekarangan bahkan menjadi destinasi wisata. Kemudian potensi lahan pekarangan, karena tentu saja rata-rata di setiap rumah itu memiliki, terlepas dari luas atau sempitnya pasti memiliki pekarangan. Jenis pertanian yang bisa dilakukan juga beragam. Ada yang menggunakan media polybag, kemudian hortikultura, dan lain sebagainya. Kemudian ini dokumentasi penyuluhan pemanfaatan lahan sempit dan diakhiri dengan pembagian bibit tanaman untuk menstimulasi agar masyarakat tani bisa mempraktekkan pemanfaatan ya lahan pekarangan untuk ditanami tanaman sayuran dari polybag ya dengan menggunakan polybag. Ini adalah referensi yang saya gunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.